Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Surah Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, majelis Ta'lim Thoriqul Iman, yang alhamdulillah kita sudah menginjak pertemuan yang kesekian kalinya, mungkin sudah hampir 40 pertemuan ya. Ya. Pada malam hari ini kita akan mengambil tema prinsip syariah dalam kepemilikan harta. Jadi di pertemuan yang sebelumnya itu ada salah satu jamaah itu yang request materi gitu ya. Seiring dengan dibolehkannya pemerintah untuk menjual tanah pasir laut gitu. Jadi beliau ingin tahu apa hukumnya menjual pasir laut, Ustaz, gitu ya. Maka mungkin tema pada kali malam hari ini itu adalah tema yang mungkin bisa menjawab pertanyaan dari jamaah di pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip syariah dalam kepemilikan harta. Di dalam konsep kepemilikan di dalam syariat, itu di dalam syariat Islam adalah fondasi perekonomian dan bisnis, di mana ada 4 prinsip utama dalam hal kepemilikan al-milkiyah gitu ya. Jadi ada 4 prinsip dalam kepemilikan harta. Apa saja prinsip-prinsip itu? Prinsip yang pertama adalah seluruh alam semesta hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Sang Khalik gitu. Jadi seluruh alam semesta itu artinya berarti tidak ada terkecuali ya, benda apapun yang ada di alam semesta ini yang itu semuanya adalah milik Allah. Enggak terkecuali harta kita, tidak terkecuali uang kita, tidak terkecuali semua kekayaan-kekayaan yang kita miliki, maka itu semua hakikatnya adalah milik Allah. Sebagaimana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahi ma fis samawati wa fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi dari ayat ini sudah jelas, sudah clear bahwasannya ya, seluruh apa yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Nah, ini prinsip pertama. Nah, jadi prinsip pertama ini adalah apapun yang ada di dunia ini hakikatnya adalah milik Allah. Nah, segala yang ada di langit dan di bumi hakikatnya adalah milik Allah semata. Hanya saja Allah SWT telah melimpahkan harta kekayaan tersebut kepada manusia untuk dikelola, sekaligus memberikan hak kepemilikannya kepada manusia. Jadi miliknya Allah, kemudian Allah melimpahkan harta kekayaan itu kepada manusia agar manusia mengelola harta yang telah diberikan Allah kepada manusia tersebut, gitu ya. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Prinsip yang kedua, kepemilikan seseorang atas sesuatu adalah melalui izin syarak. Jadi kalau sebelumnya ini kan harta itu milik Allah, kemudian dilimpahkan kepada manusia. Nah, dilimpahkan kepada manusia ini bukan otomatis, itu bukan gitu, tetapi melalui izin, ya, melalui izin syarak, yaitu izin syariat Islam. Jadi Allah ini melimpahkan harta kepada manusia itu dengan izin yang diberikan Allah kepada manusia. Untuk apa? Untuk dikelola sekaligus memberikan hak kepemilikannya. Nah, dikelola, kemudian harta itu berpindah hak kepemilikannya kepada manusia. Nah, jadi prinsip yang kedua ini, bahwa kepemilikan seseorang itu sesuatu adalah melalui
izin syara. Meski secara umum harta kekayaan telah diserahkan Allah kepada manusia, namun bentuk penyerahannya adalah berupa istikhlaf, yaitu kewenangan untuk menguasai secara umum hak milik tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Berimanlah kamu kepada Allah, aminu billah wa rasulihi, dan rasulnya, wa anfiqu, dan infakkanlah mimma ja'alakum, apa saja atau sebagian dari harta yang Allah telah menjadikan untukmu mustakhlafina fi, sebagai penguasanya, yaitu diamanahkan kepada kita. Nah, ini jadi prinsip yang kedua. Prinsip yang pertama itu semua hakikatnya adalah milik Allah. Prinsip yang kedua, kita memiliki kepemilikan atau harta tadi itu melalui izin syara. Sedangkan dalam hal kepemilikan real seseorang yang nyata, maka syariat telah memberikan syarat, yaitu harus ada izin dari Allah bagi orang tersebut untuk memilikinya. Ini harus digarisbawahi ya. Jadi ada izin dari Allah bagi orang tersebut untuk memilikinya. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan, berarti harta itu tidak berhak untuk kita miliki. Nah, kalau memang diberikan oleh Allah dengan izin Allah, nanti izin Allah itu berupa apa sih? Gitu. Ya tadi sudah disampaikan bahwa izin Allah itu berupa syariat dari Allah. Jadi kalau kita menguasai harta tersebut sesuai dengan syariat Allah, maka itu artinya kita memiliki sesuai dengan izinnya Allah. Maka itu benar-benar sudah sah, berhak untuk kita miliki. Tapi kalau seandainya kita memiliki harta tersebut, harta tadi itu melanggar hukum syariat Islam, itu artinya kita melanggar izinnya Allah. Jadi sebenarnya Allah itu tidak memberikan izin kepada kita, tapi kita maksa untuk mengambilnya. Maka pada dasarnya itu tidak sah menjadi harta kita. Harta kekayaan hanya bisa dimiliki oleh seseorang apabila yang bersangkutan mendapatkan izin dari Allah SWT untuk memilikinya, dan izin tersebut berupa pengakuan dari Allah atas mereka. Bentuk izin dari Allah atas kepemilikan real atau nyata seseorang telah disebutkan oleh syariat dengan dalil yang terperinci tentang sebab-sebab kepemilikan dan sebab-sebab pengembangan kepemilikan. Jadi di dalam Islam itu pengelolaan harta itu ada dua, al-milkiyah gitu ya, dan tanmiyatul mal gitu ya. Jadi al-milkiyah itu adalah sebab-sebab kepemilikan. Bagaimana seseorang yang tadinya belum punya harta, kemudian dia bisa mendapatkan harta. Itu. Maka bicaranya adalah al-milkiyah. Bagaimana harta itu bisa kita miliki. Bagi seseorang yang kemudian sudah memiliki harta, kemudian bagaimana harta itu dikembangkan, maka itu namanya tanmiyatul mal, pengembangan harta. Nah, makanya begini, disebut bisnis itu korelasinya adalah tanmiyatul mal, bukan milkiyatul mal. Jadi disebut bisnis itu mengembangkan harta. Jadi kalau sifatnya orang itu belum punya harta kemudian dia mendapatkan harta, itu sebenarnya bukan bisnis gitu. Kalau dalam kacamata saya gitu ya. Karena pengelolaan harta itu kan ada dua ya tadi ya, milkiyatul mal dan tanmiyatul mal. Apa
bedanya dua hal itu? Nah, kita bahas ya. Yang disebut dengan milkiyatul mal, contohnya bekerja. Jadi kalau orang bekerja itu kan gak pakai harta. Jadi pakai tenaga, pakai pikiran itu. Maka itu disebut dengan milkiyatul mal, sebab-sebab kepemilikan. Dia yang tadinya nggak punya harta, kemudian punya harta. Kemudian ada waris, ya, gak ke duit, orang-orang dia duit, meskipun punya duit tapi nggak mengeluarkan uang, kemudian dia dapat uang. Ya, itu sebab-sebab kepemilikan waris. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, pemberian harta negara untuk rakyat. Nah, atau seseorang diberikan harta negara untuk rakyat. Misalkan, ini misal, gitu ya, ada kemarin tuh bantuan sosial atau apa tuh? Apa yang per bulan 300.000 BLT, ya, gitu ya. Contohnya, jadi kita nggak mengeluarkan duit, kemudian kita dapat duit, ya, itu adalah milkiyatul mal. Dalam contoh ini, ya, pemberian harta negara untuk rakyat. Jadi kalau diberikan negara, ya diterima saja, gitu, ya, diterima saja. Dan harta-harta yang diperoleh seseorang tanpa mengeluarkan harta, ya, ataupun tenaga. Beda dengan yang kedua, yaitu tanmiyatul mal, sebab-sebab pengembangan kepemilikan seperti pertanian. Jadi kalau pertanian kan kita beli bibitnya dulu kan begitu. Ini belinya pakai duit atau pakai abang? Pakai duit ya? Pakai duit. Beli pupuk pakai duitnya? Pakai duit. Terus resik gitu, nyabutin rumput segala macam pakai duit apa enggak? Bisa kita kerjakan sendiri, bisa nyuruh orang pakai duit. Artinya apa? Ada harta yang kita keluarkan, misalkan harta itu misal ya 1 juta, kemudian dengan cara bertani harta itu kemudian menjadi 2 juta, 3 juta. Nah, dari 1 juta menjadi 3 juta itulah disebut dengan tanmiyatul mal, pengembangan harta. Contoh lagi, perdagangan, industri, ya banyak ya. Itu nanti bisa dikaji di kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam ya. Prinsip yang ketiga, Syara hukum syariat telah menetapkan jenis-jenis kepemilikan bagi manusia. Jadi jenis-jenis kepemilikan itu sudah ditetapkan oleh manusia. Makanya kalau secara ekonomi, nanti kalau kita belajar ini, secara ekonomi ekonomi Islam itu berbeda dengan ekonomi atau sistem ekonomi yang lain. Contohnya sistem ekonomi yang lain apa saja, Ustaz? Misal sistem ekonomi kapitalis yang digagas oleh Adam Smith dan kawan-kawan. Ada sistem ekonomi sosialis yang digagas oleh Karl Marx dan kawan-kawan. Kemudian ada sistem ekonomi gotong royong yang digagas oleh Muhammad Hatta dan penerus-penerusnya. Nanti kan ada operasi dan segala macam. Kalau di Indonesia ada sistem ekonomi gotong royong, ada sistem ekonomi kapitalis, ada sistem sosialis. Ya. Nah, Islam itu nanti unik, ya, unik. Kenapa unik? Nah, salah satunya itu di sini. Karena Islam telah menetapkan jenis-jenis kepemilikan bagi manusia. Seluruh harta kekayaan yang ada di alam semesta ini telah ditetapkan jenis-jenis kepemilikan yang menurut syariat Islam. Ada 3 jenis kepemilikan harta menurut Islam, yaitu yang pertama adalah kepemilikan individu atau private property. Apa itu private property?
Artinya syariat memberikan izin kepada setiap orang untuk memiliki jenis harta ini dengan sebab-sebab kepemilikan tertentu yang telah diatur dalam syariat. Contoh, kepemilikan individu ini contoh, gitu ya. Saya berdagang, berbisnis, itu. Kemudian alhamdulillah dapat rezeki, dapat untung. Kemudian saya belikan mobil, saya belikan rumah. Maka mobil rumah yang saya beli tadi itu terkategori di kepemilikan individu. Jadi ada namanya kepemilikan individu. Ustaz, kalau sistem ekonomi yang lain juga pasti ada kepemilikan individu. Betul. Sistem ekonomi kapitalis ada, sistem ekonomi sosialis juga ada, sistem ekonomi gotong royong juga ada kepemilikan individu. Yang kedua, sistem kepemilikan umum atau collective property. Ini yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi manapun. Mereka tidak mengenal yang namanya kepemilikan umum, tidak kenal. Tapi Islam itu menetapkan bahwa ada salah satu jenis kepemilikan di dunia ini yang disebut dengan kepemilikan umum atau collective property. Apa itu? Adalah izin syarak kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu benda atau barang. Jadi kalau ada barang, benda, sesuatu ya, di mana Allah itu memberikan izin kepada satu kelompok masyarakat, satu komunitas untuk menggunakannya atau untuk memanfaatkannya secara bersama-sama. Karena ini miliknya kelompok, digunakan secara bersama-sama, maka tidak boleh untuk dimiliki oleh individu. Jadi kalau ini sudah miliknya kelompok, miliknya komunitas tertentu, miliknya masyarakat, individu itu tidak boleh memiliki kepemilikan umum ini. Itu nggak boleh. Karena kalau itu sampai diambil individu, maka tatanan kemasyarakatan itu pasti akan kacau. Apa itu Ustaz? Nah, kepemilikan umum terbagi ke dalam 3 jenis. Apa saja? Satu, berupa fasilitas umum. Kalau benda ini tidak dalam suatu masyarakat, akan mengakibatkan sengketa dan pertikaian dalam mencarinya. Nah, fasilitas umum ini harus dimiliki umum, nggak boleh individu. Contohnya apa? Sumber-sumber air. Jadi sumber air itu miliknya umum. Coba bayangkan kalau sumber air itu dimiliki oleh individu, masyarakat tidak boleh ngambil. Padahal air itu kebutuhan dasar manusia. Apa contohnya? Banyak. Contoh, jenengan punya bisnis jualan air. Apakah mereknya itu Akisi gitu ya? Apa lagi? Contoh ini mereknya apa nih? Santri gitu ya. Jualan kayak gini. Santri. Ngambilnya dari mana? Dari satu mata air. Misalkan satu mata air, sumber mata air di gunung apa sini? Penanggungan. Kalau di Malang, kan Malang biasanya Malang sama di daerah Malang lah ya, ambil sumbernya ya. Misalkan pegunungan apa Penanggungan misalkan gitu, ambil dari situ. Karena jenengan itu punya bisnis kayak begini nih ya, air kayak begini. Akhirnya sumbernya itu diblok, dipagari, ditembokin, diblok, sehingga apa? Kemudian dipasang pipa ke pabrik jenengan. Masyarakat itu nggak bisa ngambil, nggak bisa mengakses mata air itu. Wah, itu tidak diperbolehkan. Tanahnya itu sudah dibeli oleh perusahaan, maka mata airnya itu pasti yang miliknya perusahaan karena mata airnya itu ada di dalam tanah itu, bagian dari tanah itu. Menurut Islam, sumber mata air itu milik umum,
sehingga itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Artinya apa? Tidak boleh dibeli itu. Gak boleh dibeli, tidak boleh dimiliki oleh individu. Loh, terus di sisi ini apa kan? Ya boleh, karena jenengan salah satu warga yang punya hak, maka boleh pipanya itu disorong ke sana, itu boleh dipasang ke sana, cepret, boleh. Tapi tidak boleh menghalangi hak orang lain untuk memanfaatkan sumber mata air, itu nggak boleh. Jadi kalau jenengan jualan ini kemudian nutup sumbernya masyarakat, itu menurut Islam itu haram. Gak boleh ya, dikuasai Ustaz, biar saya gak ada pesaing, biar wah itu gak boleh ya, gitu ya gitu. Contoh-contoh lain apa? Nanti sumber-sumber energi, kayu bakar, padang gembalaan hewan ya, itu. Dalilnya apa? Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Al-muslimuna syurakai fi salasin. Jadi umat muslim, kaum muslim berserikat fi salasin dalam 3 perkara. Fil kalai ya, terkait dengan padang rumput, al-ma'i wan nari, air dan api. Ya, padang rumput itu kayak hutan. Hutan itu tidak boleh dimiliki individu, itu nggak boleh. Nggak boleh, karena itu miliknya orang banyak. Coba misalkan, kalau misalkan hutan itu, misalkan, oh, saya ini beli dari pemerintah, Pak. Hutan itu sudah tak beli semua. Ya justru antum beli itu nggak boleh. Dan negara juga nggak boleh menjual. Kalau sampai itu dibeli misalkan, ya dibeli, kemudian ditebangin semua, kayunya seret, kemudian banjir, urusannya siapa kayak? Ya urusannya masyarakat. Mungkin kalau ini saya tak tebang-tebang sendiri kan terasa saya. Ya itu awal mulanya. Kenapa? Karena hutan itu sebagai perlindungan hewan, perlindungan air, banjir dan segala macamnya. Tapi karena itu kemudian dimiliki individu, akhirnya disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk individu, masyarakat akhirnya urusannya atau perkaranya itu terbengkalai, terjadi sengketa. Masih ingat gak dengan apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab? Jadi anaknya itu miara domba di lembu kabel. Suatu ketika ketemu kalau Umar bin Khattab bapaknya, bagi dombamu ini setengahnya untukmu dan setengahnya untuk negara. Loh, kenapa? Ini kan domba-domba saya. Kenapa saya harus bagi menjadi 2, milik saya dan milik negara? Apa kata Khalifah Umar? Pertanyaan, di manakah kamu menggembala kambing-kambingmu itu di mana? Maka anaknya itu berkata, ya di padang rumput itu. Tahukah kamu padang rumput itu milik siapa? Ya miliknya umat. Lah miliknya umat. Karena itu miliknya umat, maka setengah dari kambingmu itu miliknya umat. Maka bagi 2 diserahkan ke negara, karena nanti milik umat itu ya dikelola oleh negara, kan begitu ya. Diserahkan oleh negara setengahnya dan setengahnya milikmu, hakmu. Nah, itu ya salah satu contohnya. Jadi berupa fasilitas umum gitu. Jadi fasilitas umum itu tidak boleh dimiliki oleh individu ya, karena itu miliknya kepemilikan umum, al-milkiyah ammah ya, kepemilikan umum. Yang kedua, jenis yang kedua dari collective property atau kepemilikan umum adalah bahan tambang yang tidak terbatas ya. Jadi bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi 2,
yaitu bahan tambang yang sedikit atau terbatas jumlahnya, yang tidak termasuk berjumlah besar menurut ukuran individu, serta bahan tambang yang sangat banyak, hampir tidak terbatas jumlahnya. Jadi bahan tambang itu memang ada dua. Bahan tambang sing cilik, ya maksudnya itu apakah itu nanti batu bara kah, apakah minyak bumi kah, ataukah gas kah, atau apa gitu ya, timah, nikel atau apa, yang itu jumlahnya sedikit. Ada yang jumlahnya apa? Banyak. Nah, untuk yang jumlahnya banyak atau bahan tambang yang tidak terbatas, maka itu milik umum. Bahan tambang yang sangat banyak jumlahnya yang tidak mungkin dihabiskan oleh individu, maka bahan tambang tersebut termasuk milik umum. Apa dalilnya? Dalilnya, suatu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya jadi Rasulullah SAW ini ada seorang sahabat yang datang menemui Rasulullah SAW untuk meminta tambang garam, ya, untuk meminta apa? Tambang garam. Dan sama Rasulullah SAW diberikan, silakan kamu kelola. Jadi ada seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW minta tambang garam, kemudian Rasulullah SAW itu memberikan tambang garam itu. Tapi kemudian ada sahabat yang dalam tanda kutip itu protes, ya, protes. Apa protesnya? Wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu bagaikan air yang mengalir. Artinya apa? Sesuatu yang jumlahnya sangat banyak. Maka kemudian Rasulullah SAW menarik kembali tambang tersebut darinya. Akhirnya tambang itu diambil kembali oleh Rasulullah SAW. Dari hadis ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya tambang itu boleh dimiliki oleh individu dengan syarat tambangnya itu kecil. Tapi kalau jumlahnya besar, maka itu tidak boleh, diharamkan. Nah, makanya kalau misalkan ada tambang batu bara yang jumlahnya besar, minyak jumlahnya besar, kemudian gas jumlahnya besar, itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Saya punya PT perusahaan batu bara, boleh apa tidak Ustaz saya nambang batu bara? Ya, tanya batu bara itu yang kamu tambang jumlahnya besar apa kecil? Ya lumayan besar, paling ya minimal ya kalau nambang ya sekitar 300 hektar lah. Wah, kayak 300 hektar kayak gitu kan. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya ini hadisnya. Ini dari ini. Jadi nggak boleh bisnis tambang kan? Oh, boleh. Nah kok nggak boleh kan? Jumlahnya gede, jumlahnya sedikit apa? Kalau kecil boleh kan? Boleh. Kalau besar nggak boleh. Kenapa? Karena yang besar itu miliknya umum, milik masyarakat secara umum. Ini bukan individu, ini bukan dimiliki individu, tapi dimiliki korporasi, PT gitu. Itu kan bukan individu, kan uang punya uang akeh. Podo wae korporasi bisnis itu ya termasuk kepemilikan individu. Gitu. Pertanyaannya, memang hasil PT-mu itu bisa saya nikmati? Ya nggak bisa. Bisa dinikmati jamaah saya? Nggak bisa. Bisa dinikmati Pak RT saya? Nggak bisa kan? Terus yang bisa dinikmati siapa? Ya ada orang yang di dalam saham itu aja, tapi podo itu kepemilikan individu. Nek kepemilikan umum itu bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang muslim maupun non-muslim, umum. Makanya meskipun ada orang non-muslim, kalau ada barang tambang kayak begitu kemudian dikelola, maka hasilnya harus dikembalikan juga kepada masyarakat secara umum, baik muslim maupun non-muslim. Wah, teorinya begitu kan? Betul. Coba kalau itu kemudian hukum syariat Islam itu kita terapkan, coba kita bayangkan di Indonesia ya.
Pernah tahu Freeport ya? Freeport ya, di Papua itu. Itu kalau itu misalkan dikelola kemudian hasilnya itu dikembalikan ke seluruh masyarakat muslim sedunia, itu kira-kira makmur enggak? Atau seluruh masyarakat warga negara nanti itu makmur enggak kira-kira? Wah, makmur. Itu bisa kesehatan gratis, bisa pendidikan gratis, bisa apa. Tapi karena itu dimiliki oleh individu, maka hak saya sebagai umat Islam, hak saya sebagai umat, hak saya ini diambil oleh orang. Kenapa kok diambil oleh orang? Tadi hukum Islam nggak bisa diterapkan. Kenapa? Karena itu akhirnya dimiliki oleh individu. Gak boleh. Nah, lagi, jenengan tahu nggak ada berapa ada berapa batu bara, berapa gas, ya, berapa hektar hutan yang ada di Indonesia, berapa laut yang ada di Indonesia. Penghasilan laut aja perikanan Indonesia itu per tahunnya itu sekitar 500 triliun per tahun. Tapi karena nggak bisa dimanfaatkan, akhirnya itu, mohon maaf itu kadang-kadang dicolongin sama negara lain. Nyolonginnya kalau pakai perahu kayak yang di Lebani sini nggak apa-apa Pak. Itu sampai jebol perahunya gak akan habis gitu ya. Nek perahunya sak gede gampring Pak, pakai mesin otomatis Pak. Jadi kalau orang di laut itu kalau nyari ikan itu kan pakai jala itu kan. Beberapa orang terjun ke ke laut, berenang, habis itu nebar jala, jrek kan gitu. Habis itu ditarik set, dapat gitu. Kalau mereka nggak begitu Pak, yang ngambil ikan-ikan di laut itu nggak begitu. Bagaimana Pak? Pakai alat Pak, pakai kren itu Pak. Ya, pakai kren itu sejauhnya kuat deh ya, tinggal ditembakkan ada jrek gitu ya. Jadi jala itu langsung nyebar wakai gitu. Melek. Nah nanti itu ditarik pakai mesin otomatis, itu pakai kren itu Pak. Ditarik gitu. Jadi orang-orangnya tinggal di kapal laut ya, yang lihat aja Pak. Tarik seret, baru benar ditarik, diambil ikannya, semprotkan lagi, tarik lagi begitu. Itu kemampuannya dibandingkan dengan orang yang manual Indonesia Pak, yang berenang, nyebar, narik di sini, berenang, nyebar. Jadi hasilnya sampai setahun itu hasilnya sedino orang dino Pak. Jebret tarik begitu. Makanya potensinya besar sekali. Coba bayangkan kalau itu semua hasilnya dikembalikan kepada umat. Saya itu membayangkan kalau Islam itu diterapkan, mungkin nggak ada orang miskin. Mungkin Islam itu rakyatnya nggak ada yang miskin. Kenapa? Itu tadi dapat dari harta laut disebarkan lewat fasilitasnya. Apakah pendidikan gratis, kesehatan gratis, keamanan gratis, kan gitu ya. Sampai dulu zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid kalau nggak salah itu ya, itu sampai kelebihan duit gitu ya, kelebihan emas zakat itu dibangunkan ini loh, kayak cagak, terus kemudian ada kotak-kotakannya, itu diisi emas kan? Isi emas. Apa fungsinya? Kalau ada orang yang safar, kehabisan bekal, tinggal ngambil Pak gratis itu. Terserah mau ngambil berapa, cepret. Mantap Pak, coba dibangunkan kayak kotak begitu, terus diisi emas. Karena negara kelebihan duit atau itu. Zakat nggak ada yang terima. Artinya zakat nggak ada yang terima itu masyarakatnya sugih kabeh kan begitu. Wah, taruh di situ Pak, ambil. Saya yakin itu nggak akan ada yang namanya sandal hilang di masjid, itu nggak akan ada. Kenapa begitu? Lu ngapain Pak ngambil sendal lah? Itu kalau emas gede nih, tinggal jumpo wae kan begitu. Tapi sekarang Pak, kenapa sandal di masjid aja hilang? Itu masyarakat umat yang miskin. Miskinnya kenapa? Karena hak kita tuh diambil tadi itu. Yang minyak lah, yang batu bara, yang hutan, yang gas, yang
sumber laut diambil semua, padahal itu milik umum. Ya. Jenis yang ketiga dari kepemilikan umum atau kolektif properti adalah benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan. Jadi memang ini sifatnya itu tidak bisa dimiliki oleh individu, harus dimiliki oleh kelompok. Benda-benda yang juga dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum adalah benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk hanya dimiliki oleh pribadi. Hal ini karena benda-benda tersebut merupakan benda yang tercakup kemanfaatannya umum atau kelompok pertama di atas. Apa contohnya? Jalan raya. Jalan raya itu Pak, itu nggak bisa dimiliki oleh individu karena sifatnya itu nggak bisa memang dimiliki individu, harus dimiliki oleh kelompok. Coba kalau dimiliki individu Pak. Sekarang apa sekarang namanya jalan tol itu milik swasta Pak. Kalau suatu ketika itu bosnya sugih dan nesu sama kita, ya misalkan marah itu sama kita, tak tutup tuh jalan tol dari sana sampai ke sana, orang nggak bisa lewat Pak. Biasanya lewat sana bebek. Pertanyaan, kok ditutup? Ya kan terserah untuk pilih saya. Coba jenengan misalkan, gak usah ado-ado, gang depan Pak, dibuntu masyarakat Pak. Karena apa? Punya hajat. Bingung kita, betul nggak? Itu dibuntu masyarakat paling segini lebih Pak. Kalau misalkan itu miliknya individu, terus ditutup selamanya, pusing kita. Makanya itu juga salah satu hukum. Apa itu? Kalau jenengan semuanya nanti punya hajat, itu tidak boleh untuk jalan. Kenapa? Karena jalan itu haknya umat. Jadi tidak boleh menghalangi umat untuk mengambil haknya memakai jalan itu untuk kepentingan individu. Jenengan ditutup karena ada hajat. Mohon maaf, lewat jalan lain ini ada hajatan, enggak boleh. Bagaimana caranya orang lain tetap harus bisa menggunakan jalan itu? Enggak boleh ditutup Pak, tetap harus bisa lewat orang ini. Apakah lewatnya pakai mobil, pakai motor, mereka harus bisa lewat. Kalau jenengan nutup blok itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu milik umum. Makanya orang-orang yang parkir di pinggir jalan, karena mungkin kalau di Jakarta banyak Pak ya, kalau di sini nggak ada. Di Jakarta itu Pak, kalau orang orang itu lebih suka beli mobil daripada beli rumah. Makanya kalau beli mobil rumahnya kontrak Pak. Rumah kontrak nggak ada parkirannya. Jadi parkirnya di pinggir jalan. Itu mengganggu orang untuk lewat, dosa itu. Karena apa? Menghalangi hak umat untuk memakai jalan itu. Saya nggak pernah parkir di di pinggir jalan kan. Saya nggak punya mobil, bagus ya San? Ya nggak makan jalan itu bagus, bukan nggak punya mobilnya itu bagus, bukan. Gitu. Tapi kalau punya hajat tak tutup ya kan? Oh nggak oleh. Harus dikasih akses untuk jalan. Karena itu milik umat. Wah saya tak gak pernah hajatan, saya ini masih bujang kan, anak belum nikah juga belum. Terus cuman kadang-kadang kalau demo saya tak di jalan demo tak tutup jalan untuk demo saya. Misalkan saya demo kenaikan upah depan pabrik saya Pak, tak tutup itu jalannya. Dosa sama nutup itu. Kenapa? Karena jalan itu miliknya umat, miliknya masyarakat secara umum. Gak boleh ditutup. Boleh silakan demo minta kenaikan apa segala macam monggo, tapi tidak boleh menutup fasilitas umum, tidak boleh memblokir kepemilikan umum. Makanya nanti kalau demo atau apa, gak boleh itu gak demo tak. Saya cuma pawai Ramadan aja, takbiran aja, podo ae. Takbiran ketokane semangat untuk menggemakan asma Allah kan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dalannya ditutup. Wong mau mudik gak iso, wong arep golek kebutuhan makan gak bisa, itu gak boleh. Jadi tetap ya,
Jadi kalau jalannya misalkan 4 meter, ya pakailah 1 meter, 2 meter, yang sisanya tetap orang lain masih bisa menggunakannya. Karena itu milik umum. Ya. Contohnya lagi apa? Sungai. Nah, sungai itu juga miliknya umum. Coba bayangkan Pak, kalau sungainya ditutup, jebret, didam, blek, sehingga nggak bisa ngalir. Itu loh tanahku, punya aku ini. Wah, orang yang sebelah sana yang butuh air gak bisa Pak. Aku nutup menggonku tok ya padha ae Pak, nutup sampean. Nggon sebelah kene gak keduman kan begitu. Tak boleh. Masjid itu juga sama. Masjid itu miliknya umum, fasilitas umum itu gak boleh. Makanya semua umat Islam yang ingin sholat di masjid manapun ini gak boleh dilarang. Kenapa? Karena masjid itu milik umum. Makanya, mohon maaf ya, masjid itu juga gak boleh dikunci itu. Kenapa kok gak boleh dikunci? Lah kalau misalkan ada orang mau ibadah, gak bisa terus piye coba. Loh, kalau di dalam dikunci tak, tapi kalau di luar ya gak apa-apa, masih bisa. Yang penting gak menghalangi untuk orang beribadah. Jadi dikunci kabeh ora iso mlebu pager dikunci, wah dosa kae. Karena itu miliknya umat Islam semuanya. Itu miliknya umat Islam, tapi mungkin dikelola oleh kelompok. Itu boleh, enggak apa-apa. Nah, jadi namanya masjid kan pasti ada yang kelola. Pasti kelompok, enggak mungkin sendiri masuk dhewe ini kan enggak boleh, pasti ada jamaahnya, ada DKM segala macam. Sing kelola pasti kelompok. Gak apa-apa namanya ngelola, tetap harus ada yang ngelola masjid. Tapi tidak boleh menghalangi orang lain untuk sholat beribadah di situ. Ini masjidnya A, kamu B, gak boleh masuk. Gak boleh masuk. Karena masjid itu milik umum. Seluruh umat Islam manapun, mau dari Afrika, mau dari Timur, mau dari Eropa, mau dari Australia, mau dari Amerika, mau dari manapun, selama dia itu muslim, maka sholat di masjid manapun itu haknya dia. Ya, karena masjid itu miliknya umum. Nah, tak boleh dibatasi, tak boleh dibatasi. Makanya apa ya? Ya tadi nggak boleh ngelarang orang untuk beribadah di situ. Gitu. Bahwa dikasih tahu ini milik apa bukan ini dikelola oleh A, B, C, boleh silakan nggak apa-apa. Tapi yang penting tidak boleh menghalangi orang lain untuk beribadah di situ. Yang lain juga begitu, fasilitas umum. Ya, fasilitas umum yang lain juga sama. Apa itu fasilitas umum? Ya banyak, mungkin taman, ya taman-taman umum gitu. Itu juga begitu ya, miliknya umum boleh ya. Apalagi tuh misalkan ya taman kah, apalagi mungkin ada tempat istirahat ya, tempat istirahat apa pos roda atau apa yang itu milik umum, itu juga begitu, tidak boleh menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya. Jadi itu tiga jenis kepemilikan umum. Nah, ini kepemilikan umum ini itu tidak dipahami oleh sistem ekonomi yang lain, itu nggak ada. Mereka yang hanya memahami bahwa kepemilikan itu ada dua, kalau nggak individu ya negara. Selama itu bukan milik negara, ya wes semua individu itu boleh memanfaatkannya. Nah, itu di sistem ekonomi kapitalis kah, sistem ekonomi sosialis kah, sistem ekonomi gotong royong kah, atau yang lain kah, gitu ya. Itu nggak ada namanya kolektif properti atau kepemilikan umum, itu tidak ada. Sepanjang saya belajar ilmu ekonomi itu dan sepanjang beberapa pakar-pakar ekonomi seminar-seminar yang saya hadiri, nggak pernah menyampaikan bahwa di sistem yang lain itu ada namanya kepemilikan umum, itu tidak ada. Kalau nggak individu ya negara. Makanya selama itu bukan punyanya negara, beli semuanya. Bahkan namun kalau di Indonesia
milik negara aja itu bisa dibeli. Loh, emang ada tak? Nah, ada. Apa contohnya tak? Bandara. Contoh, jenengan tahu Halim Perdana Kusuma Pak? Halim Perdana Kusuma yang bandara kenegaraan itu kan pangkalan militernya angkatan udara, tapi sekarang dibuka secara komersil, padahal itu alat vital negara. Nah kita aja mau masuk Pertamina itu aja sudah ditulis dilarang masuk objek vital negara, kan begitu ya? Itu padahal Pertamina Pak boleh masuk. Tapi kalau di di Halim Perdana Kusuma Pak, kita bisa ngopi di sana, bisa rokokan di sana, bisa nongkrong di sana, bisa bercanda di sana, bisa riwari di sana, bahkan orang asing juga bisa di sana, gak ada larangan. Termasuk beberapa bandara, pelabuhan itu juga diswastanisasi, ya itu menurut mereka ya. Oke, yang terakhir yaitu kepemilikan negara. State property. Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya, semisal harta fai, kharaj, jizyah dan sebagainya. Ya, itu. Harta fai, kharaj, jizyah, ya. Itu milik negara, milik sebenarnya yang milik umat, tapi itu diserahkan ke dalam negara. Seperti tadi yang saya sampaikan Khalifah Umar bin Khattab itu, ada tambang gembalaan rumput yang itu miliknya negara. Gitu. Harta kharaj seperti jadi harta khorijiyah itu ya selamanya jadi harta khorijiyah. Jadi tanah yang dibebaskan oleh kaum muslimin dengan darah dan pengorbanan, maka siapapun yang menempati tanah itu harus membayar kharajnya. Kalau kita di Indonesia karena Islam masuk secara damai di Indonesia, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pengerahan pasukan, maka Indonesia itu termasuk tanah jizyah, tanah bukan tanah khorijiyah. Maka kita datang ke sini itu nanti tidak akan bayar kharaj, gitu ya. Itu kepemilikan negara. Prinsip yang keempat. Jadi prinsip keempat dari kepemilikan harta, syarat telah menetapkan metode pengelolaan atas semua jenis kepemilikan. Jadi bagaimana mengelolanya semuanya juga sudah ditetapkan oleh hukum syara. Pengelolaan kepemilikan adalah sekumpulan tata cara atau kaifiyah berupa hukum syara yang wajib dipegang seorang muslim tatkala ia memanfaatkan harta yang dimilikinya. Mengapa seorang muslim wajib menggunakan cara-cara yang dibenarkan syariat Allah SWT dalam mengelola harta miliknya? Sebab harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Maka dari itu ketika Allah telah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta, artinya adalah hanya melalui izinnya saja seorang muslim akan dinilai sah memanfaatkan harta tersebut. Izin Allah itu terwujud dalam bentuk sekumpulan hukum-hukum syara. Jadi kita memperoleh hartanya itu harus sesuai dengan hukum syara. Alhamdulillah saya dapat air 1 botol. Ini kira-kira sah nggak ya? Kenapa sah? Kenapa saya? Sebab kepemilikannya dapat dari mana saya? Diberi, dikasih hadiah. Sah nggak kalau dikasih hadiah? Sah, selama harta itu bukan harta yang haram, sah. Ini Pak. Saya dikasih Pak, kasih, ya. Bukan sebotol air minum putih Pak, tapi sebotol wine. Sah nggak? Sah nggak Pak? Kenapa nggak sah? Karena jenis barangnya haram. Kenapa haram? Ada hukum salahnya Pak. Betul? Itu dari sisi zatnya. Sekarang dari sisi
tasarrufnya tadi, dari sisi perpindahannya. Dikasih hadiah, sah? Ngambil Pak, ngambil punya orang, sah apa enggak? Kenapa enggak sah? Mencuri Pak, ngambil enggak boleh kan begitu. Kemudian, wah saya enggak ngambil Pak, saya datang ke warung, saya beli, boleh enggak? Boleh? Boleh. Kenapa enggak boleh? Karena ada dalilnya. Wa halal riba wa harama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sah jadi milik saya. Saya dapat duit 100.000 dari Ustadz Tion, ngutang, sah atau tidak? Ngutang sah apa enggak? Kenapa sah? Karena ngutang boleh. Jadi saya ngutang Pak, tapi ada bunganya, dikit sih Pak namanya. Jadi 1 juta, ngutang 1 juta, baliknya 1 juta 10.000 Pak. Boleh apa enggak Pak? Boleh apa enggak? Kan itu ngutang Pak. Ada kelebihan, nggak boleh ya? Nggak boleh. Banyak pinjol loh Pak sekarang. Pinjol, tahu pinjol Pak? Pinjaman online. Boleh? Kenapa nggak boleh? Bunganya sedikit Pak. Boleh Pak? Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Oke. Berarti utang gue bunganya sedikit nggak boleh. Oke. Haram berarti ya? Haram. Artinya haram itu apa Pak? Artinya haram, uang itu tidak sah untuk kita miliki. Nggak sah. Karena nggak sah, maka salah satu konsekuensinya adalah satu, Allah mencabut keberkahan dari harta itu. Yang kedua, Allah akan memberikan dosa kepada kita. Alah, mau sah apa enggak, yang penting wis tueku ada di tangan saya, bisa saya gunakan, enggak ada masalah. Itulah pemikiran manusia hari ini. Orang hari ini itu berpikir banyaknya harta, bukan berpikir berkahnya harta. Nah, umat Islam itu diajari Pak, kalau kita diajari sebagai umat Islam diajari, itu bukan banyaknya harta yang kita ingin dapatkan, tetapi berkahnya harta yang kita dapatkan, itu begitu. Lapang boleh sisi-sisi gitu. Yang mending sing akeh berkah sekalian. Jelas guys, gak usah diomong. Nah, bisa banyak dan berkah, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah, cari yang berkah aja. Tahu, meskipun sedikit nggak apa-apa. Yang penting berkah. Makna berkah itu apa sih? Namanya berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi meskipun sedikit kebaikan kita itu bertambah, apa bentuk keberkahan kebaikan yang kita dapatkan? Macam-macam bentuknya. Ketika kita makan, mungkin badan kita sehat, walafiat, alhamdulillah. Mungkin makanannya sedikit tapi terasa kenyang kepada kita. Mungkin kita makan, anak-anak kita jadi anak yang soleh, solihah. Mungkin kita makan sehingga harta itu menjadi berkah, sehingga apa? Kita jadi ibadahnya semakin bagus, zikirnya semakin bagus, baca Qurannya semakin bagus, kan begitu. Bisa jadi banyak, tapi nggak berkah, masalah terus. Gak mari-mari. Nah, itu nggak berkah, sudah dicabut keberkahannya. Karena tadi apa? Kepemilikannya nggak sah, ya, nggak sah. Kalau kita jual beli, terus ada perjanjian, jual beli cicil, boleh apa ya? Aku tuku laptop harga 10 juta, berbulan tak cicil 1 juta selama 10 bulan. Boleh apa enggak? Kenapa boleh?
Ya ada dalilnya bahwa jual beli kredit itu boleh. Kemudian jual beli kredit dibilangin begini Pak, nek sampai nyicil tanggal 10, lewat tanggal 10 ono dendone Pak. Piro Pak dendone? Gak akeh-akeh Pak, 1% dari cicilan. Itu 1% kali 1 juta itu sekitar berapa? 10.000. Boleh apa Kak? Boleh apa Kak? Kak boleh? Bener nih? Bener nih? Nah, sekarang saya tanya ya, sama tuku sepeda motor ke kredit apa orang? Kredit. Ono perjanjiane ngono apa ora? Lah kok dilakoni? Iya tadi baru sadar. Lah kan ngaji ku nek gak nglakoni weh. Tapi nek ngaji nglakoni waduh abote luar biasa. Serius ya. Riba haram. Nek kita itu enggak punya utang ning bank, Pak. Weteng iya tak bener riba itu haram tak gitu. Tapi nek sampean duwe utang ning bank 5 miliar kemudian riba itu haram, saya pasti protes. Saat kaiki usaha nek gak utang bank kok ndi duwite coba. Mikir tak? Karena jenengan pelaku. Kalau jenengan gak pelaku ngomong ku enteng. Punya utang di bank? Enggak. Riba itu haram. Setuju tak setuju? Kabeh setuju. Begitu pebisnis punya utang bank 5 miliar kan begitu. Utang bank riba itu haram hukumnya. Oh bener tak? Haram. Terus gak nang bank nanti Pak jawab utang. Kak iso tak utang nang 5 miliar. Mau enggak mau ya ke bank kan. Siapa nek kena ke bank? Mosok bisnis gak berkembang. Mosok umat Islam gak boleh sugih. Masa kita gak boleh infak banyak? Masa kita gak boleh sedekah? Masjid harus dibangun kan. Ini harus ditunaikan. Pendaki harus dikasih sedekah kan. Ini juga harus fakir miskin harus kita tolong kan. Larian yang diganti. Padahal intinya mesti contoh. Riba itu haram. Tapi alasannya wakil untuk membenarkan. Tapi ustadznya mengenteng toh gitu. Mau 5 miliar, mau 10.000 kalau itu riba tetap haram. Terus ya opo ya aku kan? Ya tinggalkan ya opo tetap harus bayar masalahnya. Dol kabeh makanya aset-asetnya. Tuh omah tak bangun kerja keras terus lagi dikek bank enggak? Ya riba haram gitu. Masalahnya riba itu Pak, dosanya luar biasa Pak. Ya. 1 dirham sekitar 72.000 perak rupiah, 72.000 rupiah. Dosanya itu sama dengan berzina. 72.000 Pak. Makanya sampean bayar, mohon maaf, bayar sepeda motor telat, dendanya berapa? 1.000. Itu podo kalau 1 kali zina sama orang tua. Kan? Iya. Nek utangnya 5 miliar kan? Ribaku kira-kira sekitar 200 juta kan? Oh kalian ngitung aja 200 juta dibagi 72.000 kira-kira sudah berapa kali zina sampean? Wah ngeri kalau kita ngeri banget gitu ya. Ya. Nah itu makanya harus belajar ya. Belajar banyak hal terkait dengan Islam. Ya itu ya. Jadi itu adalah prinsip-prinsip syariat dalam kepemilikan harta gitu. Yang pertama adalah semua itu hak pada hakikatnya adalah milik Allah. Kemudian itu dikelolakan kepada kita dengan izin syariat gitu ya, syariat Allah. Kemudian prinsip yang ketiga itu menetapkan jenis-jenis kepemilikan bagi manusia, yaitu ada individu, ada umum atau kelompok, dan ada negara. Dan yang terakhir kemudian prinsip yang keempat adalah syara atau hukum syariat Islam itu menetapkan metode pengelolaan atas semua jenis kepemilikan. Ya. Kepengelolaan itu tadi itu ya melalui transaksi-transaksi tadi itu, apakah jual beli, apakah hibah, hadiah, ataukah kerjasama bisnis seperti syirkah gitu ya. Itu nanti banyak lah terkait dengan kepengelolaan harta gitu ya, yang semuanya itu nilainya banyak. Jadi menjawab salah satu jamaah yang menjawab, apa hukumnya menjual tanah pasir di laut? Nah, sekarang saya tanya,
tanah pasir di laut itu kira-kira masuk di mana? Kepemilikan individu, umum, atau negara? Individu, umum, atau negara? Saya tanya, laut itu milik individu, umum, atau negara? Apa yang ada di dasar di dalam laut itu milik individu, umum, atau negara? Umum. Kalau milik umum, boleh nggak itu dijual? Boleh nggak dijual? Ayo. Kalau nggak boleh, sampai nyari ikan di laut terus dijual nggak boleh. Nah, sekarang sampai pelaut-pelaut itu boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Ini jarinya apa enggak ya? Sing bener sing ndi? Hah? Titik ya. Boleh asalkan sedikit dan itu tidak mengganggu kepentingannya masyarakat. Kalau sampai menjual pasirnya itu bisa menimbulkan longsor sehingga kepentingan masyarakat terganggu, kan begitu ya? Nah itu tidak boleh. Tapi kalau dikit-dikit ya boleh. Misalkan ngambil sak keruan, tinggal omah, apa 5 keruan, 10 keruan, gak apa-apa. Milik umum. Sebagaimana tadi jalan itu kita lewati juga dilewati orang lain juga. Laut juga begitu, kita tambang dulu. Tapi kalau sampai jumlahnya banyak dan itu mengganggu kepentingan umum, baru itu tidak boleh. Itu ceritanya. Jadi boleh nggak jualan pasir? Boleh? Jawabannya boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Satu, jumlahnya tidak banyak. Yang kedua, tidak mengganggu atau membahayakan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Yang terakhir, tidak boleh juga menghalangi masyarakat lain untuk mengakses apa? Mengakses kepemilikan umum itu. Sampai boleh, aku sedikit kok tapi tak kaplen kan, nggak oleh, kaplen wong liya besok yang gue disampaikan, nggak boleh juga, kan begitu. Karena itu miliknya umum. Jadi bagaimana kita ngambil tapi orang lain juga masih bisa mengambil, menggunakan dan mengakses, itu bisa. Jadi begitu. Gitu ya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, kalau bisa saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, ya insya Allah itu PR saya di pertemuan minggu depan. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Alhamdulillah sudah disampaikan materi tadi. Ada yang bertanya? Iya, monggo. Suara bisa. Masih Ustaz, ini waktunya Ustaz, saya mau tanya ini satu yang tentang batas minimum kepemilikan lahan tambang itu tadi. Itu aja Pak Ustaz. Ya. Ini pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman ketika membahas persoalan ini memang. Apa batasannya? Apa ukurannya? Itu dikatakan jumlahnya terbatas ataukah itu jumlahnya tak terbatas? Kalau dari hadis tadi itu kan Rasulullah SAW kan memberikan ya kepada seorang sahabat tambang garam, tapi kemudian diprotes oleh sahabat yang lain. Sehingga ini berlaku juga, bisa kita ambil sebuah kesimpulan. Artinya itu besar atau tidak juga bergantung kepada pandangan masyarakat di sekitar situ. Jika masyarakat di situ mengatakan itu besar, maka berlakulah besar. Sehingga masyarakat berlaku protes tadi itu. Ya Rasulullah, sebenarnya itu besar sekali. Itu pandangan mereka. Dan Rasulullah tidak mengatakan begini. Loh, menurut saya itu gak besar kok, kecil, gak begitu. Tapi Rasulullah itu mengaminkan, menyetujui pandangannya umat bahwa itu jumlahnya besar. Maka berlakulah poin yang pertama. Apa itu pandangan masyarakat tentang tambang itu sendiri? Kalau itu dikatakan besar, ya besar. Kalau itu kecil, ya udah masyarakat mengatakan kecil.
kecil. Terus gak apa-apa tambah-tambangan itu gitu. Terus kalau gunanya oleh kaya. Ya itu enggak apa-apa kita tambah. Berarti itu jumlahnya secara ekonomis itu sudah gak ekonomis lah gitu ya. Gitu. Satu. Yang kedua, yang memberikan dan yang menarik itu kan Rasulullah tadi itu. Rasulullah itu pada saat itu berposisi sebagai kepala negara, pemimpinnya umat, ya, pimpinannya umat. Sehingga beliau itu punya wewenang. Beliau punya satu persepsi yang beliau itu mengatakan, oh ini kecil sehingga saya berikan, oh ini besar sehingga saya tarik. Sehingga besar dan kecilnya itu juga ditetapkan oleh pemimpin. Tapi pemimpin kan nanti bisa dikoreksi umatnya tadi kan. Kalau punya mengatakan kecil, tapi umatnya mengatakan besar, ya besar. Gitu ya. Tapi pemimpin juga punya wewenang untuk memutuskan bahwa ini besar atau kecil juga punya wewenang. Maka poin yang kedua, dikatakan besar atau kecil selain pandangan masyarakat adalah ketetapan dari penguasa. Yang ketiga, apa yang ketiga? Tentu yang ketiga adalah pandangan para ahli. Para ahli, orang yang tahu tentang sebuah ya batu bara kah, minyak kah. Ahli itu sudah bisa melihat, oh itu jumlahnya besar, oh jumlahnya kecil. Itu ahli di bidang itu. Maka pandangan-pandangan mereka terkait dengan barang tambang tadi itu juga bisa menentukan besar dan kecilnya barang tambang pada sebuah wilayah tadi. Sehingga bolehkah individu memilikinya atau tidak, itu juga bisa pendapatnya para ahli. Jadi menurut saya ada tiga pihak. Satu masyarakat, dua pemimpinnya, yang ketiga pandangan para ahli. Mungkin itu jawabannya. Ada lagi mungkin yang bertanya, monggo dipersilahkan. Oke, monggo. Seperti apa yang diberikan Ustaz tadi yang begitu melimpah ruahnya kekayaan di Indonesia ini. Dan kira-kira kapan kita itu menikmati? Saya ulang ya pertanyaannya. Jadi kekayaan alam di Indonesia ini kan melimpah ruah. Nah, pertanyaannya itu kira-kira kapan kita bisa menikmati? Kalau dengan mengatakan kapan kita menikmatinya, dalam hati saya itu sudah tidak sabar untuk menikmatinya. Kenapa? Lu itu hakku juga ono ning kono rek. Artinya apa? Saya itu bisa sugih lho rek itu kan begitu sebenarnya itu ya. Saya itu melihat saudara-saudara saya itu bisa sugih lho. Saya itu bisa lihat saudara-saudara saya itu bisa dakwah kemana-mana dengan mudah, dengan banyak fasilitas. Kenapa? Karena itu harta milik umat Islam kan begitu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana itu bisa segera kita nikmati? Ya tidak ada jalan lain. Kalau memang negeri ini mau menerapkan syariat Islam, saya yakin itu akan kembali kepada kita. Tapi selama tidak diterapkan syariat Islam, yo ra iso itu, Pak. Gitu. Ini kan kebijakan, bukan kebijakannya seorang Haris gitu. Saya ngomong ke direkturnya Freeport, Freeport itu miliknya umat Islam, tolong kembalikan. Ini ngomong sampai bengklek gegere yo gak akan didengerin, Pak gitu. Tapi nek ngomongnya presiden kan itu milik umat Islam atau miliknya orang Indonesia, tolong kembalikan. Ya jelas kembali, Pak. Artinya apa? Ya bergantung kepada negeri ini mau menjalankan hukum syariat Islam ataukah tidak. Kalau syariat Islam diterapkan, insya Allah, Pak. Ya, namanya syariat Islam diterapkan ke seluruh lini kehidupan, wah itu sudah Allah itu akan memberikan berkahnya gitu. Barakatin minas sama'i wal ardh. Maka berkahnya Allah kepada seluruh manusia baik di langit maupun di bumi. Itu sudah janjinya Allah. Makanya kita juga berdoa, berusaha, berdakwah agar apa? Agar Allah berkenan mengizinkan syariat Islam itu diterapkan dimanapun di seluruh dunia ini. Yang penting hukum Islam itu diterapkan.
Begitu jawabannya. Demikian jawaban dari Ustaz Haris. Ada yang lagi yang bertanya? Cukup ya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan kajian pada kesempatan kali ini. Mungkin ada satu atau dua kata. Itu panitia di belakang sudah begini-begini. Jangan ditutup dulu. Karena Pak Haki lagi ngambil piring, nanti ada konsumsi yang mau disebarkan. Betul Pak Adi? Oh iya. Ya, ini kan apa istilahnya ya? Ini adalah panduan syariat terkait dengan kepemilikan harta. Ini masih apa sifatnya? Kalau sebuah teori itu mungkin masih teori dasar gitu loh. Kalau kita belajar ekonomi itu masih teori dasar ekonominya itu masih seperti ini. Praktisnya itu banyak sekali Pak praktisnya. Kok banyak Pak? Nanti ada dua. Kalau di dalam ilmu ekonomi yang umum sekarang itu ada namanya ekonomi makro, ada namanya ekonomi mikro. Wah itu detail-detailnya tuh wakil Pak, banyak banget. Ini baru teori dasar ekonominya. Jadi kalau jenengan belajar ilmu ekonomi, ini baru belajar dasarnya. Ya. Contohnya itu apa? Contohnya itu dasarnya begini. Prinsip ekonomi adalah melakukan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Itulah prinsip para koruptor. Karena nggak berkorban Pak, gitu. Tapi dapat untung banyak, gitu. Belajar ekonominya salah, ya. Nah nanti ini banyak Pak. Apa itu banyak? Ada penerapannya, contohnya begini. Bagaimana misal, gitu ya, ada namanya sistem apa ya? Sistem mata uangnya secara Islam itu bagaimana? Sistem mata uang, ya di dalam Islam mata uang itu seperti apa? Nah, itu makronya Pak ya, secara makronya. Nanti kebijakan ekonominya, secara distribusinya bagaimana, secara produksinya bagaimana, secara supply and demand-nya seperti apa. Itu secara makronya itu banyak Pak yang perlu dipelajari. Nanti detail-detailnya Pak, yang mikronya itu nanti juga dipelajari. Apa hukumnya leasing menurut Islam? Apa hukumnya koperasi? Apa hukumnya asuransi? Apa hukumnya kartu kredit? Apa hukumnya PT? Apa hukumnya apalagi itu? Berkebun emas? Apa hukumnya dropshipper? Apa hukumnya uang elektronik? Apa hukumnya apa ya banyak pesan makanan GoFood, Gojek apa segala macam. Oh, itu detail-detailnya Pak. Makanya ini baru dasar-dasarnya. Nah, detail-detailnya itu wakai. Pertanyaannya begini, kira-kira sabar nggak Pak kalau kita ngaji berminggu terus ngupas situ itu sabar nggak? Sabar nggak? Ya, saya tuh punya kitab ekonomi 1, 2, 3. Yang satu tebelnya segini itu ada 2, yang agak tipis ini ada 1. Itu kalau kita baca ya mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun baru selesai. Kalau dibaca dikit-dikit ya. Nah, kira-kira ngaji 3 tahun ini sabar apa ora? Masalahnya kita ini kan kadang-kadang nggak sabar ngajinya, nggak tutup Pak ngajinya ya. Orang mari wis males susah. Nah, itu sih nggak benar kan kayak gitu. Ibarat pangkatnya si kopral itu wis disersi. Jadi si golongan ya. Makanya ya istiqomah ya Pak, istiqomah ngaji. Insya Allah kita nanti bisa bahas satu persatu ya. Kalau mau bahas ekonomi monggo, bahas syariah monggo, nanti bahas akidah monggo, kan banyak ya, banyak serinya. Kalau secara ekonomi aja itu serinya itu tadi ya, kitab saya itu ada 3. Itu yang kitab panduan menurut saya yang paling bagus lah ya. Itu ada 3, itu bisa kita kita kupas seperti ini setiap minggu insyaallah ya.
Tapi kalaupun enggak, ya nggak apa-apa. Artinya nggak apa-apa itu begini. Yang penting jenengan itu satu. Ya. Kalaupun nggak ngaji di sini, yang mau ngaji di tempat lain, ditutup nih, itu maksud saya ya. Sampai tuntas. Biar nggak cuplikan tok, waduh. Kulit tok, ya. Balik meneh. Misalkan dulu ngaji, ya wudu, toharo, sholat, wes, kok balik maneh wudu, toharo, sholat, wes, balik maneh. Dulannya terus agak munggah-munggah kita ngerti-ngerti ya. Kok sing disalahnya ustadz ini. Oh maaf ya Allah, saya nggak tahu tentang hukum asuransi. Kenapa nggak tahu? Aku ngajinya balang-balik atau haram. Kalau aku nggak pernah bahas itu kan gitu. Yo salah sampean lapo kok gak nutuk nih. Kok misalnya apa? Pedot, kok gak ngaji terus. Sibuk ya Allah. Sibuk apa kan begitu berdagang. Berdagang enggak ngaji terus piye yo kok ya. Jadi meskipun dagang ya ngaji, meskipun kerja pabrik ya ngaji, meskipun sekolah ya ngaji. Apalagi sih tak duwe kerjaan enggak berdagang juga kudu wajib ngaji ngono kan gitu. Saya sih masih muda kan. Umur masih panjang. Aduh, repot meneh di urusan ini gitu ya. Emangnya sing tua itu kemarin itu bukan tadi pagi, kemarin ya sana. Istri saya itu silaturahmi ke tokoh ibu-ibu usia 71 tahun. Pindah dari Solo ke sini. 71 Pak usia ibu-ibu. Tapi dakwahnya masih kenceng. Tuh, keren. Ibu usia 71 tahun. Kita Pak, bapak-bapak usia 9 tahun Pak, usah alasannya, sing encong lah, pegali itu lah, sing ngomong. Ibu-ibu Pak 71 tahun. Alhamdulillah seger waras, dakwahnya sing kenceng. Sering isi pengajian ibu juga. 71 tahun Pak. Nah, maksud saya begini, makanya jenengan harus sering belajar. Banyak Pak sistem ekonomi kontemporer yang perlu kita kaji. Itu banyak sekali dan masyarakat banyak yang tidak tahu hukumnya. Padahal itu fatal. Yang tadi itu soal riba itu yang 1 dirham sampai apa zina 1 kali ini. Sekarang saya tanya, mohon maaf ya Ustaz. Dulu pernah pakai meteran listrik yang bukan pulsa? Pernah? Sekarang saya tanya, pernah telat nggak bayarnya? Pernah telat bayarnya? Pernah nggak? Nggak pernah. Serius? Sing bukan pulsanya loh. Sing bayar bulanan? Nggak pernah telat. Kalau pernah telat, pernah kena denda nggak? Pernah nggak mikir denda ini haram apa orang? Ya kan? Ya iya. Satu. Terus apa mana? Ya listrik, air, PDAM atau PAM itu juga begitu. Termasuk kredit sepeda motor kah, mobil kah, kredit rumah kah, atau apa juga begitu juga sama. Ada juga sekolahin anak, bayar telat, terus sama sekolahnya didenda. Pernah dengar nggak? Saya pernah dengar Pak, gitu. Saya pernah dituduhkan ibu-ibu, gitu. Mas Haris, utang duitnya Mas Haris, gitu. Pino bu, utangnya kakek Mas Haris 15 juta, gublak, 15 juta. Kok wakil itu digobayang bu, tinggal bayar sekolah anakku. Loh sekolah, masa sekolah sama utang ngompol 15 juta kan gitu. Yuk kena denda Mas Haris, terus kata orang tahun belum bayar. Dalam hati ya Allah, ini sekolah lembaga pendidikan. Setego-tegone ngasih denda. Nek bang ini memang sumbernya gitu ya. Di sekolah ini denda piye coba kan gitu. Umane tanggone, utang ya, nek telat bayar nek denda ya. Itu gak bener juga. Banyak ya yang perlu kita kaji-kaji. Itu dari sisi riba kelebihan. Ada lagi Pak, kebalikannya. Cicilan 10 juta kan cicil sebulan, masing-masing 1 juta, betul ya? Ternyata 5 bulan tak lunasi.
Begitu 5 bulan saya punya rezeki tak lunasi, jebret. Kemudian sama yang jualan laptop ke saya, karena jenengan lunasi dengan cepat, maka jenengan saya kasih keringanan harga. Tidak perlu 10 juta, cukup 9 juta saja. Pertanyaannya, kelebihan 1 juta itu riba mora. Riba mora. Ayo. Orang yang tahu itu riba itu ketika yang bayar kelebihan, kan gitu ya. Sebenarnya bodoh, itu riba juga. Kalau ini riba kepada pembeli, itu riba kepada penjual. Jadi riba itu sebenarnya dua pihak juga. Dari penjual ke pembeli, dari pembeli ke penjual, sama-sama riba, nggak boleh juga. Iya kan? Iya, makanya sama naik kredit terus sama diskonnya, riba kan? Pernah mikir kan? Gak kebayang sama kayak. Wah itu metode ya rezeki lah, itu rezeki kan. Makanya bagi wong yang riba itu tadi, itu rezeki saya tak, gitu, itu rezeki saya. Tidak boleh, kalau itu nggak boleh maka kebalikannya juga tidak boleh. Sama penjual ke pembeli, pembeli ke penjual, hakikatnya itu sama. Ya nggak boleh juga. Satu. Yang kedua, ada namanya multi akad. Ya. Contoh, jenengan itu pesen makanan, jebret, GoFood. Pernah pesen GoFood nggak? Pernah nggak berpikir GoFood itu bisa haram? Tak, zaman modern tak, terus memang banyak orang yang dulu. Wajah zaman modern ini, semua aktivitas manusia itu ada dalilnya, Pak. Ada ada tuntutan syariatnya, maka harus dipastikan terkait dengan tuntutan syariatnya. Emang haramnya di mana, Pak? Islam itu tidak boleh banyak akad dalam satu transaksi, itu tidak boleh. Kok banyak akad? Apa contohnya? Contohnya begini. Satu, jenengan pesan Gojek ya, pesan makanan, jebret. Sekarang saya tanya, ketika pesan makanan itu pakai duitnya jenengan atau pakai duitnya mereka? Duit orangnya. Berarti apa akadnya? Utang, betul nggak? Habis itu tolong makanannya diterkening aku ya. Akadnya apa? Jual beli, utang, kemudian beli ke restorannya, kemudian makanannya diantarin ke kita. Itu ada 3 akad, Pak. Akad utang karena bukan duitnya kita, betul ya? Kemudian akad beli ke sana, berarti ada wakalah untuk minta tolong untuk membelikan, betul ya? Setelah itu dia kita bayar untuk nganterin makanannya itu ke tempat kita. Ijarah. Hutang piutang, jual beli, ijarah dalam satu transaksi, jebret. Pertanyaannya boleh apa enggak? Pernah nggak kita berpikir sampai ke sana gitu? Wah, sekarang ada fase bagus, tinggal pesan antar. Gitu. Itu karena kita nggak pernah belajar, Pak, tentang ekonomi mikronya tadi itu ya, ekonominya tentang ekonomi syariat itu kita nggak belajar, makanya dihajar aja, Pak. Makanya itulah kenapa kadang-kadang Allah itu berpikir sama kita itu begini, kowe mau surga itu bukan karena ibadahmu, tapi karena keriduanku, itu kata Allah begitu. Kenapa? Bisa jadi kita ibadahnya pakai, tapi tanpa kita sadari dosanya tambah banyak dosa yang kita lakukan, tapi kita nggak merasa itu berdosa. Ya itu yang gawat yang begitu. Kalau ada orang yang sadar dia berbuat dosa, itu jauh lebih baik daripada orang melakukan sesuatu yang itu berdosa tapi dia nggak merasa itu dosa. Gawat itu. Banyak sekali, Pak, itu. Padahal transaksi itu bisa kita lakukan itu berkali-kali, sebulan berapa kali. Belum ribanya, ya motor, ya omah, ya HP, ya laptop, leasing kabeh kan begitu, riba kabeh.
pelanggar lah gitu. Ya mungkin itulah ya yang insya Allah di kesempatan malam hari ini saya menghimbau dan menyampaikan kepada seluruh jamaah, insya Allah bagaimana kita mempelajari Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Ya, ada banyak sekali faktor-faktor kehidupan kita yang perlu kita pelajari. Bagaimana ekonomi juga secara Islami, bagaimana pergaulan secara Islami, bagaimana ibadah secara Islami, bagaimana juga kehidupan sosial kemasyarakatan juga secara Islami, pendidikan juga secara Islami. Semuanya perlu kita kaji agar apa? Agar kita tidak salah dalam melangkah. Insya Allah bagi orang yang tetap istiqomah untuk tetap mengaji, ya, insya Allah tetap istiqomah untuk berdakwah, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar kepada mereka itu, gitu ya. Dan semoga Allah juga memberikan keberkahan kepada kita dengan keistiqomahan kita itu. Allah akan menolong kita, mempermudah urusan kita, ya. Dan juga insya Allah Allah juga membersihkan harta kita untuk menjadi harta yang berkah, yang barokah gitu, sehingga bisa kita nikmati untuk kita dan keluarga semuanya. Mungkin itu dari saya. Tetap istiqomah untuk ngaji, tetap ada di majelis taklim ini, majelis taklim Thariqul Iman, setiap hari Selasa ba'da isya, hari Sabtu ba'da isya sekitar jam 7:30 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pada kesempatan kali ini sudah kita lalui. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambah pula amal kita, dan semakin rindu kita ini dengan kehidupan yang Islami, kehidupan yang membawa keberkahan bagi kita semua. Kita akhiri, kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mungkin ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dinikmati hidangannya.